Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan beribadah ibadah Komisi Usia Lanjut pada hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Sebelum panggilan ibadah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, mari kita bangkit berdiri dan menyatakan kasih Allah secara berbalasan demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Kini marilah kita memuji-muji Allah sebab kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kekal dan amin. Mari jemaat kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 ayatnya yang ke-1 dan ke-6. Hai mari sembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap waktu pemberian Tuhan, untuk setiap cinta kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini Tuhan, Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk bersekutu, kami sungguh mensyukurinya. Karena itu biarlah setiap pujian dan setiap firman yang kami dengar itu menjadi satu rema dan kekuatan bagi kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan datang silih berganti dalam hidup kami. Kami percaya ibadah kami dari awal sampai akhir, bahkan kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya ada di dalam kendali Tuhan yang Maha Pengasih. Dengarkan doa kami ya Bapa di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Allah Mengerti.
dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 23 ayat 18. Itu menjadi nats renungan kita hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Pemberi pengharapan buat kami. Tolonglah kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya hati kami yang penuh dengan keraguan ini, supaya kami yang penuh dengan persoalan dalam hidup kami, tidak lagi memandang persoalan kami menjadi yang terbesar, tetapi memandang Engkau yang menjadi Allah, kekuatan dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu yang tertunduk di dalam doa saat ini, percaya kuasa Tuhan mengurapi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup itu, kami alaskan doa kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan mari kita membaca bersama-sama dari tempat Bapak Ibu sekalian, Amsal 23 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pada renungan hari ini saya mau mengangkat satu tema harapan yang tidak pernah sia-sia. Enggak pernah gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku Making Hope Happen yang dibuat atau ditulis oleh Dr. Shane Lopez, mengatakan bahwa harapan memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Ada 3 peranan pentingnya menurut Dr. Shine. Dia katakan harapan itu dapat mengangkat kesejahteraan. Karena harapan dapat menggerakkan seseorang untuk mengejar apa yang paling penting bagi hidupnya. Sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan setahap demi setahap pada kesejahteraan hidupnya. Yang kedua dikatakan oleh Dr. Shine, harapan membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Orang yang memiliki harapan akan berusaha tetap berpikir positif, mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Seperti yang saat ini kita lakukan ya, di masa pandemi semua orang berkejar-kejaran. Bagaimana caranya saya untuk tetap sehat di masa pandemi, tidak kalah terhadap pandemi. Yang ketiga dikatakan oleh Dr. Shine, harapan itu dapat membuat hidup lebih panjang. Orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih besar untuk cepat meninggal. Karena gak ada lagi yang mau dikejar, gak ada lagi yang mau digapai. Itu sebabnya harapan menurut Dr. Shine dapat membuat seseorang lebih panjang usianya. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan akan membuat orang lebih bersemangat menjalani hidup. Meskipun kondisi kesehatan dalam kondisi kesehatan mereka mungkin dalam masa yang sedang drop atau sakit parah gitu ya. Harapan dalam hidup orang percaya dikatakan seperti suluh, penerang, kekuatan sekaligus ada kepastian
dalam kepastian dan tidak ada yang pernah sia-sia. Kalau tadi Dr. Sain mengatakan harapan itu untuk bisa panjang umur, bisa sehat, bisa memiliki kesejahteraan. Tapi di dalam kekristenan nggak cuman itu Bapak Ibu. Harapan itu seperti secerca terang, semangat. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan seperti sauh, ya, yang membawa kita, yang menggerakkan kita untuk menuju pada sesuatu yang kita harapkan, kita ingin capai. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, yang paling menarik dari harapan yang dipikirkan atau yang dimiliki oleh orang percaya adalah harapan yang tidak akan pernah sia-sia. Harapan yang pasti akan terwujud. Kenapa? Itu menjadi kunci utama dari pengharapan di dalam kekristenan. Karena dunia boleh saja menawarkan banyak hal. Kalau ikut ini akan dapat ini. Sudah dijamin pun dunia tidak bisa membuktikan keberhasilannya. Tapi di dalam kekristenan ketika kita memiliki harapan, harapan itu pasti. Harapan itu tidak akan pernah sia-sia. Harapan itu tidak akan pernah gagal. Itulah sesuatu yang berharga ketika orang percaya berharap di dalam imannya. Harapan dalam dunia ini bisa dikatakan sebagai sebuah kekuatan. Tetapi bagi orang percaya, pada sumber harapan yakni Kristus. Kristus itulah sumber dari pengharapan kita. Kristus itu yang membuat setiap harapan-harapan kita bisa terwujud. Sementara dunia tidak bisa menjamin bahwa setiap harapan-harapan mereka, orang-orang di tengah-tengah dunia ini pasti berhasil. Tapi orang Kristen yang percaya pada Kristus, Tuhan Allah pencipta, kepada Dia kita berharap dan itu akan berhasil. Itu sebabnya pengharapan orang percaya tidak akan pernah gagal atau tidak akan pernah sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan dalam iman kepada Kristus adalah kepastian. Bahkan ada jaminan kepastian. Di dalam harapan kita itu ada keamanan dan ketentraman serta perlindungan. Bapak Ibu, pasti di antara kita ada yang memiliki asuransi, bukan? Itu juga sebuah harapan. Ketika terjadi sesuatu dalam diri kita, keluarga kita terjamin. Tapi pertanyaannya sampai berapa lama jaminan itu diberikan? Dijaminkan buat kita. Tidak ada yang abadi. Tapi Kristus yang adalah sumber pengharapan kita menjamin. Tidak hanya harapan kita itu akan berhasil, akan terwujud, tetapi dijamin keamanan kita, perlindungan kita dijamin oleh Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Itulah sebabnya harapan kita dengan harapan dunia jelas berbeda. Itu sebabnya di saat ini saya mengatakan jangan pernah berharap pada dunia ini, tapi berharaplah pada Kristus. Saya memberikan dua alasan besar mengapa harapan dalam Tuhan itu memiliki jaminan keamanan, jaminan keselamatan, jaminan ketentraman, dan tidak akan pernah gagal atau sia-sia. Satu, karena Tuhan yang menjamin itu adalah Tuhan. Dia yang tahu kapan akan terjadi dan Dia yang akan tahu ke depan sekian detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun yang terjadi dalam hidup kita. Dunia tidak bisa memberikan itu. Dunia hanya bisa berandai-andai, seandainya bulan depan ada sesuatu, Bapak Ibu bisa dijamin dengan ini. Tapi Tuhan memastikan. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Yang kedua alasannya, karena ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan, yakni kemuliaan Allah dan damai sejahtera bagi setiap
yang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, tidak akan pernah Ia memberikan sesuatu yang mengecewakan buat kita. Sekalipun kadang-kadang kita melihat, kok saya berharap bisa naik pangkat gitu. Atau anak-anak saya berhasil, tapi kok semuanya gak berhasil kok gitu. Ingat, ketika Tuhan menciptakan kita, ada dua tujuannya, untuk kemuliaan Allah dan untuk menghadirkan sesuatu yang baik buat hidup kita. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus pandai mengkoreksi. Ini sesuai rencana Tuhan, ini sesuai untuk kemuliaan Tuhan atau enggak. Terkadang kita hanya melihat sisi sedihnya, sisi yang tidak menyenangkannya. Padahal di balik itu Tuhan mau membuat kita semakin di dalam rencananya, di dalam kemuliaan Allah. Dua hal ini menjadi alasan kita mengapa kita harus meletakkan harapan-harapan kita di dalam Tuhan dan tidak di dalam dunia ini. Hari ini apabila kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang berat, tantangan dalam keluarga, masa depan anak-anak, menantu dan cucu-cucu kita, kesehatan kita yang tidak menentu, sering sakit, drop dan lain sebagainya, atau relasi kita dengan anak, cucu, menantu, keluarga besar yang lainnya yang tidak nyaman, atau usaha dan pekerjaan yang mengalami kemunduran, tidak ada ketenangan hati, yang ada hanyalah kegelisahan misalnya. Atau pandemi yang semakin memperparah ruang gerak kita. Ada aturan usia sekian gak boleh seenaknya keluar gitu ya. Ada social distancing buat kita. Kayaknya semakin membebani dan membuat ruang lingkup kita semakin mengecil. Hidup seperti terkekang, terpenjara, seperti tidak dihargai karena alasan sangat beresiko. Hidup seperti sedang menunggu waktu dan seterusnya. Kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita kembali memandang kepada Kristus, sang sumber pengharapan. Serahkanlah secara total pada Dia, agar Allah yang mengatur dengan waktu dan caranya. Kita nggak perlu mengintervensi atau mengatur, mengarahkan Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan jauh lebih pandai, lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Bahkan ketika kita sulit melihat dan menerima ketetapannya, Allah akan memberikan pengertian ilahi dan kekuatan ekstra untuk kita dapat melaluinya. Untuk itu di masa Advent kita saat ini, di mana hari Minggu yang lalu pendeta mengatakan berjaga-jagalah, menguasai diri. Mungkin hari ini dalam masa Advent kita ini, kita berjaga-jaga di dalam pengharapan kita. Supaya sulu pengharapan kita enggak pudar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memelihara harapan kita di dalam Tuhan. Apalagi Tuhan yang tidak terlihat oleh mata fisik kita. Mungkin di pagi hari kita sudah berdoa, hati kita sudah tentram, damai. Ketika ketemu orang, membaca WA dari seseorang, mendengar berita, atau ada tulisan yang tidak sengaja kita baca, bisa jadi harapan kita mulai galau. Harapan kita sudah mulai bergoyang di dalam keraguan-raguan. Ketika di masa Advent ini kita diminta untuk berjaga-jagalah.
kita diminta untuk menjaga harapan kita. Sampai harapan itu terwujud, jangan pernah ragu pada Tuhan. Sampai harapan itu kita lihat, kita nikmati, dirasakan oleh semua orang di tengah-tengah keluarga kita, negeri kita, atau gereja kita. Jangan pernah ragu sekalipun. Dunia pasti membuat kita ragu, tetapi Yesus, Tuhan, itulah kekuatan kita. Kita membuat atau memperbesar Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam rangka untuk menjaga, berjaga-jaga dalam harapan kita, buatlah Tuhan, perbesarlah Tuhan dalam hidup kita. Biasanya Tuhan itu lebih kecil dari kita. Itu yang kita lakukan dalam sehari-hari. Ketika kita punya persoalan, kita langsung down, kita langsung jatuh, kita langsung drop. Kita langsung menganggap Tuhan kayaknya gak sanggup deh. Kayaknya saya cari jalan yang lain deh. Mari, di masa ini, di masa kita menikmati persiapan kita untuk menyambut kelahirannya, memperingati kelahirannya, kita mulai meletakkan Tuhan dalam posisinya yang begitu agung dan begitu besar. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang meragukan, ingat, Tuhanku jauh lebih besar dari persoalanku. Bukan persoalanku jauh lebih besar dari Tuhanku. Jangan diganti. Tapi selalu katakan, Tuhanku, Allahku jauh lebih besar dari persoalan dan pergumulan yang saat ini aku alami. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memelihara harapan kita dengan cara menjadi komunitas, menjadi kelompok yang menghadirkan atau selalu menyuarakan tentang hal-hal positif. Kirim WA, itu paling sederhana deh. Kita nggak bisa keluar tapi masih ada yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita dan orang lain untuk tetap meletakkan Tuhan sebagai Tuhan yang besar dan agung di dalam hidup kita. Supaya memelihara harapan kita itu sampai akhir. Menjadi komunitas usia lanjut yang kapanpun, dimanapun tetap positive thinking. Itu luar biasa. Ya. Menjadikan komunitas yang semakin erat. Yang selalu mendoakan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan kalah. Pandemi ini gak ada yang tahu kapan berakhir. Tapi Tuhan mungkin sedang menanti kita. Setahan dan setangguh apa para usia lanjut untuk tetap berpengharapan pandemi berakhir, mereka akan berkumpul dengan jemaat Tuhan, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan kerabat dan lain sebagainya. Memelihara harapan-harapan kita. Dan menjadi pribadi yang kuat. Bapak Ibu, kita gak akan bisa menguatkan orang kalau kita sendiri gak kuat. Gimana kita mau bilang percaya, wong kita nggak percaya duluan kok. Bagaimana kita mengatakan berdoa, wong kita juga nggak berdoa sama Tuhan. Jadi mampukan diri kita untuk menjadi pribadi yang kuat, supaya kita kuat untuk menguatkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun saat ini yang menjadi harapan kita, anak, menantu, cucu, kesehatan, dunia, dan lain sebagainya. Letakkan dia di dalam tangan Tuhan. Karena harapanmu tidak akan pernah sia-sia. Kalaupun apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan kita, ingat yang diletakkan Tuhan, yang diberikan Tuhan jauh lebih tepat dibandingkan apa yang kita pikirkan. Jadi menerima apapun yang berasal daripada Tuhan. Karena Dia telah menjamin keamanan, keselamatan, damai sejahtera. Karena Dia adalah yang mengatur dan mengarahkan seluruh kehidupan kita. Kini apa yang menjadi ketakutan kita? Dan pertanyaannya, sudahkah kita meletakkan harapan-harapan kita kepada Tuhan hari ini?
Kiranya Tuhan menolong kita selalu untuk terus berpengharapan kepadanya. Karena harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dengan judul lagu Kala Ku Cari Damai untuk menguatkan kita. Mari kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah mempersembahkan kepada Tuhan dengan berdasarkan kekudusan." Persembahan bisa dapat transfer melalui amplop gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Ini diambil dari Tawaris 1 ayat 16. Tawaris 1:16 ayat 29. Sambil mempersembahkan persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan dari kidung Jemaat 229 ayat 1 sampai 3. Tuhan pencipta semesta.
yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau mengajari kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami mau meletakkan seluruh pergumulan kami dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang mengarahkan kami dan memelihara setiap harapan-harapan kami untuk melihat bagaimana Tuhan berkuasa menuntaskan setiap pergumulan kehidupan kami. Kalau saat ini pun kami berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menolong, menopang setiap hidup kami, hidup anak-anak kami, menantu cucu-cucu kami Tuhan, terlebih khusus anak-anak dan cucu-cucu kami yang di dalam ujian di sepanjang minggu ini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, rasa takut akan Tuhan, supaya ketika mereka menapaki setiap ujian mereka, mereka boleh mengerjakannya di dalam kebenaran yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak dari keluarga Pak Poce Tuhan. Berdoa juga untuk anak kekasih kami dari Pak Hermanto, Erik Tuhan, yang saat ini sedang menjalani koasnya di tengah-tengah masa pandemi yang menimpa dunia ini. Biarlah Erik dimampukan untuk tetap menyelesaikan koas dan studinya, bahkan siap untuk melayani anak-anak bahkan manusia yang di dalam penderitaan sakit penyakit. Engkau yang memberikan ketenangan, semangat dan pengharapan untuk keluarga Pak Hermanto untuk tetap bersabar mensupport Erik menyelesaikan studinya. Kami letakkan juga jemaat Tuhan yang di dalam kondisi sakit. Berdoa secara khusus untuk Eyang Paulus, Bapak Taryoto, Oma Febe Tuhan, Ibu Sri Rahayu, Ibu Fian, Saudara Randa Langi, Bapak Ignatius Sutrisno, Ibu Surtinah, Dr. Suryadi Tuhan, Bapak Mulyadi, Ibu Indriati Tabian. Kami letakkan mereka di dalam pergumulan sakit mereka. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan pendampingan dari keluarga, menjadi alat Tuhan menghadirkan kesembuhan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang di dalam sakit penyakitnya. Berdoa secara khusus untuk keluarga besar Bapak E.T. Tiara almarhum dan keluarga almarhum Bapak Sutrisno Darmo Tuhan, yang Engkau sudah panggil kembali bersama-sama dengan Engkau menikmati sukacita. Engkau yang menghibur, menguatkan setiap keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dalam pikiran mereka, ketidakpercayaan mereka atas pergumulan yang mereka alami, kami percaya tangan Tuhan menolong dan memampukan mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pergumulan orang-orang percaya di Sigi Tuhan, mereka yang mengalami duka cita atas keluarga mereka, yang mengalami ketidakadilan, ketidakbenaran, kekerasan. Mari Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Kami berdoa juga untuk penanganan COVID di negara kami. Berdoa secara khusus untuk pemerintah, dari mulai presiden sampai pemimpin-pemimpin di tingkat terendah. Mari Tuhan berkati mereka untuk senantiasa tetap bertahan, kuat menangani pandemi ini, supaya negeri kami boleh menyelesaikan atau boleh terbebas dari pandemi yang sampai saat ini masih terjadi di negeri kami. Berdoa untuk setiap masyarakat untuk memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka taat atas setiap peraturan-peraturan yang ada. Berdoa secara khusus untuk para tim dokter, anak cucu menantu kami Tuhan, yang terpanggil demi kemanusiaan, menolong para penderita COVID. Biarlah Engkau yang menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan kesehatan dan sukacita,
supaya siapapun yang mereka layani boleh sembuh dan boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, menikmati kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan, bangsa ini tidak ada satupun yang terlewat dari kasih dan penyertaan-Mu. Doa syafaat kami ini pun kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami memohon kiranya juga Tuhan memberkati persembahan kami. Memakai persembahan ini, menguduskan persembahan ini Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan kini dan selama-lamanya. Akhirnya doa harap kami Bapa, kami letakkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita akan selesai, mari kita menutup ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, Kau kurindukan. Ya Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Percayalah bahwa kasih, perlindungan, dan kekuatan senantiasa hadir buat hidup dan kehidupan kita. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah, cinta kasih dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menolong setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.